Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Wa sallallahu salama ala nabina Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi as-sadidi. Amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di sore hari ini kita kembali berjumpa untuk meneruskan dars atau pembelajaran kita, yaitu menelaah matan Jurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurram, ya, kalau mengikuti ejaan yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan juga tentunya kita membaca melalui penjelasannya Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, barakallahu fikum teman-teman semua. Tentunya tak lupa juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, kita lanjut membaca profil dari Al-Imam Ibnu Ajurrum, ya, atau kalau mengikuti ejaan yang diberikan oleh pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin memilih ya pendapat yang memfathahkan huruf ra-nya, maka dibaca Ajurram. Nah, Al-Imam Ibnu Ajurram sendiri kemarin kita ketahui wafat pada tahun 723 Hijriyah. Ya, wafat pada tahun 723 Hijriyah, dan beliau lahir itu pada tahun 672. Nah, Al-Imam Ibnu Ajurram lahir pada tahun 672 Hijriyah, bertepatan wafatnya siapa? Imam Malik. Imam Malik, penyusun Nazam Alfiyah. Beliau adalah ulama nahwu dari mana? Andalusia. Nah, ulama-ulama nahwu berbagai sebaran madrasah atau mazhabnya itu telah kami tuliskan, dan tulisannya telah kami share ya ke teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca siapa saja tokoh-tokohnya. Di antaranya nanti di Andalus itu ada Abu Hayyan. Nah, di mana Al-Imam Ibnu Ajurum ini ya berguru, nah, dengan siapa? Dengan Abu Hayyan. Nah, dengan Abu Hayyan. Tatkala Al-Imam Ibnu Ajurum atau Abu Hayyan ini singgah di Kairo di Mesir. Nah, ya, bahwasanya Abu Hayyan itu nama aslinya siapa? Muhammad bin Yusuf bin Ali, ya, Athir, ya, bin Ali Athiruddin. Nah, Muhammad bin Yusuf bin Ali Athiruddin itu nama aslinya Abu Hayyan. Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan itu wafat pada tahun 745 Hijriyah. Taib. Kita baca tulisan Al-Imam Ibnu Ajurum, ya. Nah, tulisan tentang Al-Imam Ibnu Ajurum yang ditulis oleh pensyarah Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Qala syarih hafizallahu taala wa ajurram, ya, wa ajurram huwa bimaddil hamzah, huwa bimaddil hamzah. Nah, bimaddil hamzati, nah, dengan dipanjangkan hamzahnya, dengan dipanjangkan hamzahnya. Hamzahnya yang mana?
itu yang di belakang. Nah, ini dia. Ajurram. Kemudian dommi al-jimi. Wa dommil jimi. Dan didomahkan huruf jimnya. Ju. Ya, aju. Dan wa tasdidir ra. Dan huruf ra. Itu ditasdid maftuhatan. Nah, dalam keadaan di fathah dia. Nah, ini yang dipilih oleh siapa? Oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, ya. Karena nanti ajuram sendiri itu, ya, lafal ajuram sendiri ini terambil nanti dari bahasa Barbar, bahasa yang ada di daerah teritorial tempat kelahirannya Al-Imam Ibnu Ajurum sendiri. Baik, yaitu daerah Maghrib. Kita akan lihat nanti ya secara letak geografis Maghrib di mana. Nanti kita akan rujuk kepada kitab Syiar Alam An-Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi. Nah, masterpiece-nya sejarah Islam ya. Nah, kitab tersebut. Kama huwal ma'rufu fi lisanil barbar. Sebagaimana yang terkenal ya atau al-ma'ruf yang dikenal di dalam bahasa barbar. Nah, siapa barbar itu? Ya. Barbar itu alladzina hum ya. Barbar itu adalah mereka orang-orang ya, qaumul musannif. Hum qaumul musannif. Orang-orangnya si penulis yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum. Wa bihadza, na'am, wa bihadza dobatohu. Nah, dan dengan hal inilah dobatohu ahadu ulama ihim. Salah seorang dari ulama mereka. Nah, mendobetnya. Maksud dari dobet itu apa? Mengharokatinya. Nah, ya. Salah seorang dari ulama mereka ini telah mendobet, mengulas. Nah, ketepatan penyebutan dari nama Al-Imam Ibnu Ajurum. Siapa? Ini dia orangnya. Dan inilah pendapat yang diambil dan dikuatkan oleh pensyarah. Nah, wahwa Ali ibnu Sulaiman, naam, ad-Diminti. Naam ya. Ali bin Sulaiman ad-Diminti. Fi kitabihi, di dalam bukunya ya, di dalam bukunya yang berjudul Ashharu Ghurratil Anwar. Naam. Ashharu Ghurratil Anwar. Nah, di mana Al-Imam Ali bin Sulaiman Ad-Diminti ini menyebutkan ya, wa dzakara, dan dia menyebutkan siapa dianya, yaitu Ali bin Sulaiman Ad-Diminti, menyebutkan di dalam kitab Ashharu Ghurratil Anwar anna man lam ya'rif. Nah, ya, bahwasanya yang tidak mengetahui ya bahasa barbar, anna man lam ya'rif lisanal barbar, na'am, barbari, ya'ti bihi, na'am, ya'ti bihi ala ghairi haza. Nah, bahwasanya yang tidak mengetahui bahasa barbar maka akan mendatangkan penyebutan nama Al-Imam Ibnu Ajurum ya di atas penyebutan ya selain penyebutan yang dibawa atau dikuatkan oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, ya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman mungkin baru tahu ya, karena di beberapa syarah, naam ya, di beberapa syarah seperti syarah Tuhfatus Saniyah, naam,
Itu di biografinya atau tarjamah Al-Imam Ibnu Ajurum dikatakan ejaannya ajurum, ro-nya didomah ya bidomir ro. Naam, laisa bi fathir ra, bukan dengan difathahkan ro-nya. Begitu juga ketika melihat syarahnya Syekh Muhammad Khalil. Naam, ya. Atau melihat syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, ini syarah-syarah yang terkenal atas matan Al-Ajurumiyah. Atau ketika kita melihat syarah Al-Makudi. Nah, ulama-ulama Mesir, teman-teman semua. Karena memang Mesir ini termasuk salah satu gudangnya ahli nahwu, teman-teman. Ya, Masya Allah. Wala yazalu ya musta'malan wala yazalu musta'malan indal barbari fi lisanil ammah. Naam. Ya. Nah, cara yang digunakan ya, cara yang masih digunakan dan yang masih digunakan indal barbar ya. Naam, yang masih digunakan oleh orang barbar, naam, oleh orang barbar pada bahasa orang umum filisanil ammah yaquluna, mereka mengatakan apa? Akurrom. Naam, akurrom. Jadi boleh dibahasakan dengan ajurom, bisa dibahasakan dengan akurrom, boleh juga dibahasakan dengan ajurum. Tapi kalau kita melihat mana yang lebih fasih, teman-teman, nah tentu standar fasih di sini ya standar bahasa barbar. Karena kan ajurum sendiri itu diambil dari bahasa barbar. Nah, maka standar fasihnya itu adalah ajurom bifathir ra, dengan difathahkan ra-nya. Taib, barakallahu fikum, teman-teman semua. Walaupun para ulama yang mensyarah matan jurumiyah banyak juga yang menyebutkan lafal ajurum ini dengan ajurum bidomir ra. Apakah kita berhak menyalahkan mereka? Tidak, teman-teman semua. Nah, ya. Barakallahu fikum. Inilah pentingnya kita menelaah kitab para ulama, terlebih menelaah apa? Syarah-syarah para ulama terhadap matan jurumiyah. Jangan sampai kita mencukupkan diri pada satu syarah saja. Contoh, belajar jurumiyah menggunakan syarah Syekh Utsaimin. Terus tidak mau lagi kita baca syarah-syarah ulama yang lain atas matan jurumiyah. Jangan begitu. Nah, kita baca. Barakallahu fikum. Ada banyak ulama yang mensyarah matan jurumiyah ini. Karena nanti akan ada insight-insight atau wawasan-wawasan tambahan yang kita dapati. Yuridu nabihi. Nah, ya mereka memaksudkan ketika ya ajurum dipanggil akuram atau dipanggil ajuram, mereka memaksudkannya apa? Ar-rajul as-salih. Ya, seorang laki-laki salih. Nah, seorang laki-laki salih. Nah, ya. Di literatur yang lain, nah, ajuram atau akuram atau ajurum itu juga dimaknai sebagai al al-fakir. Naam, al-fakir. Ya, al-fakir. Kita tahu makna dari al-fakir. Dan juga apa? As-sufi. Naam, as-sufi. Ya, di beberapa syarah dikatakan ketika menceritakan tarjamah Ibnu Ajurum, makna dari ajurum di bahasa barbar ialah al-fakir as-sufi. Baik. Jadi beliau maksud sufi di sini, jangan kita bersuuzon terlebih dahulu, maksudnya sufi yang zindik, yang menyimpang lah. Begitu. Allahu a'lam ya. Nah, tetapi apa? Karena ada terminologi-terminologi lain terkait bahasan sufi, ya. Sufi di sini adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Nah, orang yang zuhud terhadap dunia.
ahli tasawuf begitu ya, teman-teman semua. Nah, orang yang menekankan akhlak Islami dalam kehidupannya. Karena memang ketika orang itu sudah tingkatannya itu ihsan, ya, dia merasa dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul dunia dijadikan sebagai apa? Penjara untuknya, sebagaimana sabda Nabi bahwasanya dunia ini adalah sijnul mukmin, penjaranya orang beriman, ya. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi sudah lagi dia tidak menghiraukan hiruk pikuk dunia. Dan ini Masya Allah, Imam Ibn Al-Jurum demikian. Dia dikisahkan di dalam berbagai literatur kebahasa Araban. Nah, beliau Al-Imam Ibn Al-Jurum lahir di daerah Maghrib, teman-teman ya. Lahir di daerah Maghrib. Nah, nah, di dalam teritorial Barat Islam, nah, dalam teritorial Barat Islam, dalam teritorial Barat Islam, nah, ejaan Maghrib itu sering didatangkan dengan ejaan bentuk jamak, ya. Maghoribah. Nah, ya, maghrib. Ejaan maghoribah. Jadi maghoribah ini merupakan wilayah, nah, yang memiliki kultur konsisten menganut satu mazhab di berbagai sektor. Nah, ya, menganut satu mazhab di berbagai sektor. Maksudnya apa? Di berbagai cabang disiplin ilmu. Nah, jadi mazhab itu tidak hanya dalam fikih, ya, tapi juga nanti ada di dalam qiraat bacaan Al-Quran. Nah, oleh sebab itu kadang mazhab ini dikhususkan untuk fikih saja. Di qiraat nanti bukan mazhab namanya, tapi pendapat-pendapat saja. Nah, kemudian eh, kemudian nanti dalam bidang nahwu disebut madrasah, ya. Nah, nanti juga dalam ilmu rasam tulisan Al-Quran ini juga ada, ya, menginduk ke imam siapa. Nah, kita lihat di sini bahwasanya menurut Al-Imam Az-Zahabi, wilayah Maghribah ini, nah, ini masuk ke dalam seluruh wilayah di barat Sungai Nil. Nah, jadi sebutan Maghribah itu masuk kepada seluruh wilayah yang ada di barat Sungai Nil. Nah, apa saja, ya, negara-negaranya? Nah, negara-negaranya itu meliputi Mauritania, nah, ya, kemudian Mesir bagian barat, nanti ada Libya, nah, kemudian ada Tunisia, nah, ada Aljazair, nah, ada Maroko, dan ini nanti, ya, tempat kelahiran siapa? Al-Imam Ibnu Ajurum. Kotanya Fes. Sekarang pun Fes itu menjadi ibu kota untuk negara Maroko. Nah, ya. Nah, tadi saya katakan bahwasanya daerah Maghribah ini memiliki konsistensi dalam menganut satu mazhab tertentu, di mana di berbagai sektor cabang disiplin keilmuan, ya, keilmuan Islam. Baik. Nah, contohnya saja dalam fikih. Nah, dalam fikih, ya, dalam fikih daerah Maghrib ini
menganut mazhabnya Imam Malik, ya. Bermazhab, naam, mazhabnya Imam Malik. Nah, ya. Kemudian juga kalau kita berbicara ilmu suluk, ya, ilmu tasawuf, nah, di antara sebagian kita mengindukkan akhlak tasawufnya kepada salah satu imam. Yang terkenal itu ada Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian ada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ini seorang faqih loh teman-teman, ya. Jangan sampai kita bersuuzon dulu tuh, ya. Beliau itu belajar kepada murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya. Di kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan terkait siapa itu Imam Khatib Al-Baghdadi. Nah, ya. Nah, bahwasanya Imam Khatib afwan. Al-Imam Junaid, ya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu berguru kepada Abu Thawr. Abu Thawr ini adalah ulama dalam mazhab Syafi'i. Abu Thawr jelas merupakan murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini sanad keilmuannya luar biasa dalam fikih. Taib. Nah, dalam tasawuf daerah Maghrib, ya, ini Maghrib, teritorial Maghrib. Dalam tasawuf ini untuk wawasan kita teman-teman semua, ya. Walaupun terkadang di beberapa kita ada yang kontra terhadap ini, tapi ini namanya ilmu. Kita harus ketahui bersama. Ya. Jangan sampai tidak mau tahu. Nah, dalam tasawuf daerah Maghrib itu condong mengikuti siapa? Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Kemudian, ini dalam bacaan Al-Qur'an, dalam qiraat. Sebagaimana kita di Indonesia, qiraat kita ikut kepada imam siapa? Imam Hafiz An Asim. Hafiz itu muridnya Imam Asim. Ya. Jadi Imam Asim itu punya dua perawi bacaan, yaitu Hafiz dan juga Syu'bah. Nah, dalam qiraat teritorial Maghribah ini menginduk atau ikut kepada siapa? Kepada Imam Nafi'. Kepada Imam Nafi'. Perawinya ada Warsh, ya, ada Imam Warsh An-Nafi'. Nah, sebagaimana kalau kita dengarkan bacaan Quran itu ada yang wadduhi gitu, ya, wadduhi. Alif maksurah dibaca imalah dengan demikian. Nah, itu diantara bacaan siapa? Nah itu bacaan Imam Warsh An-Nafi'. Berikutnya, dalam ilmu rosem, ya, dalam rosem penulisan Al-Quran, dalam rosem Al-Quran. Makanya teman-teman kalau beli Quran di Maroko itu beda nanti rosemnya dengan rosem kita. Ya. Kita masih mempermasalahkan terkait apa? Wah, mushaf pentasihan lajnah Indonesia ini, ya, lajnah pentasihan mushaf Indonesia beda dengan mushaf Madinah gitu. Nah, itu perbedaan ini saja, induk kepada siapanya. Nah, bukan berarti mushaf terbitan lajnah pentasihan mushaf Kemenak kita ini salah. Yang benar, ya, adalah mushaf Madinah, tidak demikian. Ya. Dalam ilmu rosem, ya, itu nanti ada tokoh-tokoh semisal Abu Amr Ad-Dani.
Nah, ada tokoh semisal Abu Amr ya Ad-Dani. Nah, yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Nah, kemudian ada Al-Mahdawi. Nah, Al-Mahdawi wafat pada tahun 440 Hijriah. Ya, Al-Imam Al-Mahdawi. Kemudian Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Nah, ada Abu Daud Sulaiman Naam bin Najah. Nah, yang wafat pada tahun 496 Hijriah. Nah, nanti ada Imam Al-Kharraz ya, ada Imam Syatibi. Nah, semuanya ini ya, ini tokoh ulama Rosem dari mana? Dari daerah Maghrib. Nah, jadi teritorial Maghribah ini menjadi pusat keilmuan yang luar biasa, pencetak para alim ulama Rabbani. Nah, ya. Nah, ini dari daerah Maghrib. Kemudian tadi saya tidak menyebutkan apa? Andalusia. Nah, Andalusia, Malta, Sisilia itu juga bisa dikatakan masuk dalam teritorial Maghribah. Nah, ya. Jadi Andalusia pun juga masuk dalam teritorial Maghribah. Dan kita tahu tokoh terkenal dalam ilmu sintaksis Arab ya, dalam ilmu nahwu itu ya, ada Abu Hayyan, ada Ibnu Malik. Nah, kesemuanya ini merupakan tokoh yang luar biasa. Dan mereka tokoh dari teritorial Maghribah tadi. Bahkan kalau kita berbicara pusat studi ilmu yang pertama, nah pusat studi ilmu yang pertama ya, itu di mana? Di daerah Maghrib, tepatnya di negara Maroko sekarang. Ada universitas yang bernama Al-Qarawiyyin. Universitas Al-Qarawiyyin. Itu sejatinya adalah universitas pertama sebelum Al-Azhar. Nah, ya, Al-Qarawiyyin. Siapa yang mencetuskan Jami' Al-Qarawiyyin itu? Seorang perempuan, teman-teman. Nah, ya. Jadi inilah Islam bagaimana menghormati dan memuliakan perempuan. Dalam bidang keilmuan pun ya, perempuan juga ikut serta, teman-teman semua. Nah, bahkan ini telah diperlihatkan potretnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada muhadisah, ya. Nah, periwayat hadis ya, yang itu adalah sahabiyah perempuan. Siapa pencetus Universitas Al-Qarawiyyin? Yakni ya, Fatimah Al-Fihri kalau tidak salah. Nah, ya. Fatimah Al-Fihri. Nah, ya. Nah, jadi kota Fes ini ya adalah kota pusat studi Islam di dunia dan menjadi apa? Tempat kelahirannya Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya. Nah, bahkan ulama kontemporer yang memiliki sanad keilmuan tertinggi ya, salah satu ulamanya sebut saja siapa? Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Naam ya. Syekh Abdul Hayy Al-Kattani.
Ini adalah salah seorang alim ulama kontemporer yang memiliki sanad keilmuan yang luar biasa tinggi, teman-teman semua. Ya. Beliau wafat pada tahun 1962 Masehi. Juga lahir dari teritorial Maghribah, ya, tepatnya kota Fes. Nah, tepatnya di kota Fes. Ya, beliau memiliki putra, ya, siapa namanya? Syekh Abdurrahman Al-Kattani. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Kattani. Nah, ya. Kapan Syekh Abdurrahman Al-Kattani ini wafat? Belum lama, teman-teman. 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Beliau wafat pada umur yang panjang, teman-teman, ya. Pada umur atau usia 102 atau juga 103. Nah, dikatakan demikian. Nanti teman-teman bisa cari itu di internet, ya. Syekh Abdurrahman Al-Kattani. Nah, ya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin sore hari ini kita cukupkan membahas biografi dari Al-Imam Ibnu Ajurum dan juga apa? Ya, perselisihan penyebutan ejaannya Al-Imam Ibnu Ajurum, ya. Nah, beliau itu dinisbatkan Aswin Haji, ya. Sonhaj. Itu adalah salah satu apa? Kabilah. Nah, ya. Kabilah yang ada di mana? Di Maghrib. Sinhaj. Nah, untuk penyebutan Sinhaji sendiri itu bisa disebut Son Haji, bisa disebut Sun Haji, bisa disebut apa? Sin Haji. Gak jadi masalah. Ya, entah di fathah shotnya, di kasrah shotnya, atau didomahkan shotnya. Nah, ya. Namun banyak ulama yang memilih menyebutnya dengan apa? Asun Haji, didomah shotnya. Barakallahu fikum, teman-teman. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Iyakum jami'an.